Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ayu Harahap, NIM 0501193195 dari kelas Ekonomi Islam 6G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang permintaan dan penawaran pada ekonomi pertanian. Tentang permintaan dan penawaran. Yang pertama itu ada permintaan. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Nah, permintaan ini berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu jenis barang dan jasa yang ingin dipenuhi. Dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa itu tidak terbatas. Hukum permintaan adalah jumlah yang dibeli berbanding terbalik dengan harga. Nah, apabila harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika harga dan dari suatu barang atau jasa itu naik, maka permintaan terhadap barang itu akan menurun. Kita dapat melihat kurva permintaan. Nah, sesuai dengan hukum permintaan tadi, apabila harga turun maka permintaan naik, dan apabila harga naik maka permintaan turun. Ini seperti di harga 100 gitu. Harganya kan turun. Itu permintaannya ada dua jenis barang gitu, ada dua barang. Sedangkan di harga 300 itu sama sekali tidak ada permintaan gitu, atau sama dengan 0. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, yang kedua ada harga barang lain yang terkait, yang ketiga tingkat pendapatan dan daya beli konsumen, yang keempat selera dari masyarakat, dan yang kelima jumlah penduduk. Nah, kemudian penawaran. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum penawaran adalah apabila harga suatu barang dan jasa meningkat, kuantitas yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang akan ditawarkan juga akan ikut menurun atau disebut dengan ceteris paribus. Nah, kita dapat melihat kurva dari penawaran. Seperti bunyi dari hukum penawaran, apabila harga naik maka penawaran juga naik, dan apabila harga turun maka penawaran juga turun. Kita lihat di sini ada harga 25.000, maka penawarannya itu cuman ada 100 gitu. Nah, sedangkan di harga 29.000 itu penawarannya sampai dengan 130 unit barang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari penawaran ini. Yang pertama itu harga barang itu sendiri, yang kedua biaya produksi, yang ketiga kemajuan teknologi, yang keempat harga barang lain, yang kelima ada pajak, dan yang keenam itu ada perkiraan harga di masa yang akan datang. Kemudian elastisitas penawaran, yaitu istilah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait dengan adanya perubahan harga dari barang tersebut. Nah, elastisitas penawaran ini lantas dilihat dari yang namanya koefisien elastisitas penawaran, yaitu angka atau presentase perbandingan antara perubahan harga barang dengan perubahan jumlah barang yang akan ditawarkan. Nah, di sini untuk studi kasusnya itu saya memakai judul faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan jamur tiram atau Pleurotus ostereatus. Studi kasusnya Kabupaten Deli Serdang. Metode pengambilan sampel untuk sampel konsumen jamur tiram ini menggunakan metode snowball sampling, yaitu berdasarkan informasi satu konsumen tetap daripada petani jamur tiram ke konsumen berikutnya sebanyak 30 orang. Nah, metode analisis yang digunakan adalah uji regresi linear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rata-rata permintaan konsumen jamur tiram di Kabupaten Deli Serdang yaitu 4 sampai dengan 9 kg per bulan. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi secara serempak memiliki nilai signifikan terhadap permintaan jamur tiram di Kabupaten Deli Serdang.
yaitu harga jamur tiram, harga sayuran lain, jumlah anggota keluarga, pendapatan, dan juga selera. Nah, sedangkan secara parsialnya, bahwa harga sayuran lain dan pendapatan itu berpengaruh nyata terhadap permintaan jamur tiram dengan nilai T hitung untuk variabel harga sayuran lain lebih besar dari T tabel 3,302 lebih besar dari 1,711, yaitu nilai signifikansi lebih kecil daripada alfa 0,003 lebih kecil 0,05. Nah, sedangkan untuk variabel pendapatan nilai T hitungnya 2,507 lebih besar dari 1,711 dengan nilai signifikan 0,019 lebih kecil dari 0,05. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.